Oke guys, hari ini gue akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan netizen juga. Saya baru mulai di Bibit dan punya 2 portofolio dari analisa, robo, dan yang lainnya saya pilih sendiri di pasar uang, tapi belum ada pergerakan signifikan. Saya sudah 4 hari deposit minta pencerahannya. Oke, jadi gue akan menjawab salah satu pertanyaan ini juga. Dan ketika gue mau menjawab berarti artinya bahwa orang ini ya itu berarti ketika dia invest dia belum meng-cross check lebih dalam apa yang dia investin. Jadi ketika misalkan hasilnya itu belum signifikan dia bingung. Oke. Jadi saran gua adalah pelajari dulu untuk seminar investasi reksadana gua. Karena dengan cara mempelajari itu kalian akan tahu kenapa kok belum hasilnya maksimal. Oke, itu jawaban gue yang sebenarnya. Tapi yang lebih detailnya adalah, ya masa sih 4 hari baru deposit atau mulai invest, lo tiba-tiba mengharapkan keuntungan yang gede. Ya nggak mungkin dong. Sekarang investasi reksadana itu kan dia butuh waktu. Nggak usah investasi reksadana, Pak. Investasi secara general aja butuh waktu loh. Butuh waktu, makanya tahunan. Masa lu dalam 4 hari mengharapkan untung yang signifikan? Ya nggak mungkin dong. Itu sebenarnya secara logisnya seperti itu. Makanya gue kadang-kadang heran juga. Dan maksudnya tidak heran sih sebenarnya. Kenapa banyak investasi bodong yang sampai saat ini masih dijalanin oleh orang. Dan mereka masih pada mau ikut. Karena itu. Mereka menawarkan investasi yang menggiurkan dalam jangka waktu singkat dan signifikan. Dengan cara itu orang akan banyak yang ke situ. Padahal mereka nggak tahu investasi yang real tuh untungnya tuh nggak akan sesignifikan itu. Ya bahkan tuh untungnya kecil. Ya kalau misalnya dalam jangka panjang lumayan, bahkan gede. Ya sekarang lo lihat deh, Sandiaga Uno. Lo pikir Sandiaga Uno dia untung dalam sehari 2 hari terus tiba-tiba begitu? Enggak, itu tuh proses tahunan. Ya nggak ada yang kayak lu instan dalam ini langsung tiba-tiba lo kaya raya. Lu harus bayangin deh, kalau misalkan lu bisa dapat untung signifikan dalam jangka waktu pendek, udah banyak orang yang masuk majalah Forbes, orang-orang yang invest, tapi kan kenyataannya enggak. Banyakan yang entah misalkan jadi gila lah, entah yang mau bunuh diri lah, entah yang apa, kan begitu. Karena ya entah mereka investasi yang salah, entah mereka juga pengen yang singkat gitu. Terus mereka juga stres ketika penurunan. Itu guys. Jadi coba deh diteliti lagi gitu. Ini yang diinvestin itu di instrumen apa gitu. Misalkan ini reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ya wajar-wajar aja kalau misalkan dia belum signifikan. Karena untungnya aja 1 tahunan paling 2-5%. Rata-rata ya, kita kan nggak bisa ngejanjiin keuntungan juga. Nah itu 2-5%. Kecil banget. 2-5%. Masa lu dalam 4 hari mengharapkan kayak, ini pasti udah 2% dalam per hari atau mungkin signifikannya berapa? Ya, nggak mungkin gitu loh. Paling 0, sekian. Itu aja udah bagus banget kali. Itu guys. Jadi harus pahamin investasi yang lu jalanin. Ngerti dulu bahwa resiko sama potensi keuntungan itu sejajar. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat keuntungan berapa, berarti resikonya sama. Misalkan nih, potensi keuntungannya 2-5%, berarti resiko turunnya juga sama. Kalau ada yang untungnya 20-50%, berarti potensi resikonya juga sama. Jadi itu guys. Ya reksadana saham misalkan yang paling tinggi aja, walaupun dia misalkan bisa sampai 30-50% mungkin dalam setahun, ya sekarang nggak nyampe segitu. Cuman itu turunnya berapa kali? Kalian siap atau enggak? Itu guys. Jadi nggak semata-mata tuh investasi tuh profit mulu. Ya nggak ada dong yang kayak gitu-gitu. Ya sekalipun lo reksadana pasar uang lah, dia rata-rata konsisten profit. Tapi sekali 2 kali dia bisa aja dia minus dikit. Itu mungkin. Tetap ada potensi turun juga guys. Tergantung dari instrumen yang ada di dalam reksadana itu. Kan kalian bisa lihat di top holdings juga. Itu sih. Jadi gue kadang-kadang kalau dengan ada pertanyaan kayak gini, gue nggak heran kenapa investasi bodong itu pada laku. Karena banyak orang yang mungkin dia ngelihat investasi yang real itu mereka udah give up. Dalam arti, untungnya lama nih. Akhirnya mereka pindah investasi bodong. Karena lebih cepat. Akhirnya lebih cepat hilangnya juga cepat. Mendingan yang pelan tapi pasti. Itu aja. Bisa nggak untung dalam jangka waktu singkat? Nggak, menurut gue. Kalau lu misalkan trading, ya mungkin masih bisa ya. Walaupun itu
harus mempunyai kemampuan teknikal. Tapi kalau kalian nggak punya kemampuan teknikal, ya susah. Walaupun kemampuan teknikal aja kalian punya, itu aja masih bisa loss gede gitu, atau masih bisa berkurang juga. Jadi, kalau kalian mau ngambil keuntungan cepat dan besar dalam jangka waktu singkat, pasti risikonya juga gede. Pertanyaannya, lu terima nggak dengan resiko itu? Kalau kalian nggak terima, mendingan invest yang biasa-biasa aja. Mendingan yang reksadana, udah jalanin aja. Karena itu hal yang normal. Saran gua adalah buat orang ini, bahwa dia harus mempelajari investasi reksadana lagi lebih dalam dengan cara misalkan seminar investasi reksadana untuk pemula gue coba ditonton aja. Nah, di situ bakal ngebahas lebih dalam soal konsep reksadana, keuntungannya, terus juga isinya dan lain sebagainya. Jadi ketika dia mengerti, tentunya tidak akan masuk investasi bodong dan juga oh ya udah nggak apa-apa, itu hal yang wajar gitu. Oke, itu aja. Buat kalian semua yang setelah ini termotivasi ya untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa masuk ke playlist investor pemula aja. Nah, buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian? Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.